Yo, mamen. Oke, balik lagi bersama kami berdua, tentunya di Tribun Ambon Podcast, ulasan sepekan yang pastinya. Oke, seperti biasa, saya ditemani dengan rekan saya yang paling Fandi. ganteng, yaitu Fandi Watimena. Oke, dan saya Edi Likumahua. Oke, Oke. jadi dalam beberapa menit ke depan kita ngapain di sini, Om? Punya bacot-bacot. Oke, kita Kita akan sudah Ah, di edisi ke berapa ini? Omet udah lama kita nggak nongol sudah di banyak, sini. Om. Udah banyak ya. Ada Sudah tidak sekitar terhitung. 200 sekian. Iya, kayaknya sekitar. Ada dua. Oke. Kita mau Tribuners. bilang 20.000 tadi. Tapi itu sudah bilang 200, 200. oke. Oke. Hai semuanya. Apa Sudah kabar? Semoga semuanya sehat. Ya. Oke. Dan kali ini kita akan membahas seperti biasa tentang rangkuman peristiwa-peristiwa atau Yes. apa saja berita yang terjadi Yes. selama sepekan di kota Ambon maupun Yes. di Maluku tentunya. Oke, Tribuners, yang kalau mau bertanya, mau sapa-sapa kita, boleh di kolom Bisa langsung ya. komentar ya. Di kayak kolom gitu. komentar itu Oke. kan. Karena ini live Di fanspage tribunambon.com dan juga di YouTube YouTube Tribun Ambon News. Ambon News. Oke, suara aman ya? Aman Madia, ya suaranya? suara aman? Oke. Oke, main. Oke, Oke. Tribuners, kita mulai dengan informasi pertama ini datang dari RI1. RI1 Jokowi ya? Yes. Dia ngapain, Om? Pak Dia Jokowi ngapain? yang berkesempatan untuk datang di bumi Berjuluk Raja-Raja khususnya. Persisnya itu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ke Saumlaki, Ke Om. Saumlaki. Yeay. Dangke Pak Jokowi udah mampir ke Saumlaki ya. Bumi setelah- apa istilahnya? Duan Dolat. Duan Lo- Lolat. kalau Lolan nggak salah. Duan Dolat. kalau Wan Dolat punya. Sorry kalau agak salah. Maaf ya warga Tanimbar kalau misalnya ada salah. Yes. Ngapain Pak Jokowi di Ya, sana? jadi Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara ya, Ibu Iriana Jokowi, Jokowi. akhirnya tiba di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu Kamis sore. Kan sekarang hari Jumat nih ya, Kamis sore ya. Sampainya di Bandara Udara Matilda Batlayeri Saumlaki, Presiden kemudian disambut langsung oleh Gubernur Maluku Murad Murad Ismail. Ismail Yeay. dan Ibu Widya juga ikut serta ya, dan rombongan lainnya ada apa namanya, Pangdam kan sudah pasti ada, Pasti Forkopimda ya. Kapolda dan jajaran Forkopimda Maluku. Beliau ngapain di sana, Om? Jadi saya buka dulu mencari. Nah, jadi rencananya Bagi-bagi bansos ya, Om ya. Ya, jadi salah satu agendanya itu adalah menyerahkan bantuan kepada pedagang kaki lima, bantuan sosial lah gitu. Terus kemudian dengan peninjauan kantor pos dan lokasi proyek Kementerian PUPR. Proyeknya itu adalah optimalisasi SPAM Wormomolin. Nah, dan bahkan pada Jumat ini memang dijadwalkan Presiden juga akan melangsungkan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman. Jadi Di Saumlaki. udah selesai kan tadi, sekarang sudah jam 2 lebih ya, sudah hampir jam 4. Jadi sudah pasti itu sudah dilakukan sholat Jadi Jumat. ada yang unik nih Tribuners. Jadi pas pas tiba di Bandara Matilda Batlayeri di Saumlaki itu Pak Jokowi disambut sama tari-tarian khasnya Tanimbar, terus dikalungin sama apa? Kain Tanimbar gitu Tribuners yang terkenal itu. Kayak gitu. Terus Kain tenun ya. malamnya itu setelah tiba terus jalan di kota Saumlaki itu warga di sana tuh heboh, Om. Oi. Kalau ketemu lihat di videonya itu warga tuh berkerumun di Ya. di jalanan sambut Pak Jokowi kayak begitu. Oh, heboh memang Heboh Tribuners, bisa sekali langsung ya. lihat Bisa lihat ya. di layar kaca itu. Betapa kayak hebohnya. gitu. Mereka menyambut Yang antusias sampai macet loh. Tapi kira-kira Pak Jokowi singgah di Ambon ke Om? Enggak. Sehingga sebentar di bandara. Singgah di bandara doang. Oke, jadi Ya kan, transit doang ya. tuh. Langsung balik. Langsung Oke, balik. Jadi gitu. sebelumnya ini Presiden barusan dari bumi Papua. Papua.
sempat main bola juga di sempat main bola ya. stadion di Lukas NMB di Papua, Yes. sama meresmikan 5G mining underground di VT Freeport Indonesia kayak Wah, gitu. luar biasa ya Mm-mm. Pak Jokowi ini, dan kemudian ya sampai bisa mampir kembali ke Maluku. Maluku. Seorang Jadi laki, jadi 3 luar biasa. periode kasih ngomong. No comment dah kalau gitu. Siapa tahu tuh. Kalau kan sudah sempat ribut-ribut lah, maksudnya kita nggak usah bahas itu lagi biar nggak ribut. Ya udahlah kalau misalnya ya jadi ya udahlah. Udahlah, siapa Tapi- pun ya. Tapi hemat kami sih Pak, janganlah gitu tuh. Ya, Cukup jangan, 2 lah. Cukup 2 lah gitu Masih ada kan. Prabowo. Oke, Oke. yang pasti saya sangat juga mengapresiasi dan Iya. berterima kasih kepada Pak Presiden karena sudah seringkali Seringkali datang di Maluku dan concern sekali ke Indonesia Timur. konsen sekali ke Indonesia Timur semenjak awalnya tuh saat peresmian Jembatan Merah Putih, itu 2016, kemudian saat bencana gempa bumi Iya. ya kan. Tahun kemarin tuh beliau datang tuh waktu apa itu ya? Ada juga ada Mm-mm. pernah datang juga gitu kan. Nah, terus juga sempat sudah mengirimkan sejumlah menteri utusan ya untuk Iya. meninjau perencana pembangunan Lumbung ikan Lumbung Ikan Nasional, walaupun sampai Horas juga tidak ada kabar. belum ada kabar lanjutan ya kita berharap di sisa masa Jabatannya jabatannya ada titik nanti terang lah, ada gitu. titik terang untuk masyarakat Megaproyek Maluku itu, ya. 2 mega proyek itu Lumbung Ikan Nasional dan Ambon kemudian Newport. Ambon Newport. Oke, sehat selalu Pak Jokowi. Sehat selalu. Oke, Lalu apalagi? apalagi buka lagi dulu. Oke, dari Kepulauan Tanimbar kita lari ke Kabupaten Seram bagian barat. Yes. Nah, beberapa minggu kemarin tuh kita dapat kiriman video dari Dari siapa? warga mana itu, kalau nggak salah itu pokoknya Elpa Yopi Putih. ya. Ya, di Kecamatan Elpa Putih itu ada kiriman video warga. Dari Yopi Bitalesi. Dia Siapa yang tuh? Itu kepala desa Huku Ya. Kecil di Kecamatan Elpa Putih Seram bagian barat. Yes. Nah, Terima kasih Pak Yopi udah kirim video buat kita. iya kalau ada apa-apa lagi bisa dikirim lagi dikirim Pak. lagi. Nanti kita follow up. Jadi gimana tuh? Jadi video yang Pak Yopi ini kirim itu gambarnya itu warga nyebrang sungai itu bergelantung di tali kayak gitu Om. Wow. Sangat dramatis. Sungainya itu harusnya deras sekali, itu kalau jatuh langsung hilang tuh. Oh iya kan masih musim hujan juga kan, jadi debit air sungai ya lumayan tinggi ya, Ya. dan deras. Gitu. Jadi katanya alasan warga nyebrang kayak gitu, nyebrang sungai karena memang nggak ada lagi akses jalan yang bisa melewati itu. Dari desanya itu ke arah kecamatan atau apa tuh karena jalannya rusak parah katanya. Jadi mereka lebih memilih nyebrang sungai pakai tali bergelantungan gitu daripada harus lewat jalan rusak gitu. Karena memang rusaknya sangat berat ya, parah sekali, sehingga memang sampai warga memilih nekat bergelantungan menyeberang Bertaruh sungai, nyawa juga bertaruh tuh, nyawa Ma. juga itu. Situasi yang sangat miris ya. Sangat Dan miris semoga Presiden Jokowi Singgah di sana tinggal di sana dan langsung jadi jembatan. butas itu akan jalan itu. Memang sih kawan Edi bahwa di Maluku salah satu akses yang menjadi persoalan klasik Jalan ya. yaitu akses jalan. Jalan, Kan. Jadi terus. selain di SBB, maksudnya Seram bagian barat kan juga dekat dengan Ambon. Iya, Itu aja sangat masih dekat. serusak itu, separah itu gitu kan. Apalagi kita bicara soal daerah Daerah yang yang agak lain, jauh ya. kayak di Kepulauan MBD. Tanimbar, MBD, Dobo. di Buru juga Di Buru. kemarin tuh ada akses jalan yang sangat rusaknya itu minta ampun. Padahal jaraknya dekat ya Om ya. Padahal cukup dekat loh, Seram bagian barat ketemu cuman 3 sekali jaman ya. nyebrang ferry 2 jam Nyebrang ya ya. ferry Liang ya. Naik ferry Nyebrang. Liang sampai sana, tapi masih kayak gitu ya, ketemu. Dan ya semoga sih sering ada informasi berita Iya. berkaitan dengan kerasnya warga atau anak sekolahan yang mau Rela ke nyebrang, sekolah atau kayak mau apa gitu. dan harus melewati rintangan yang sedemikian berat, Yang sangat berbahaya yang ya sangat Om. berbahaya. Itu kalau gitu jatuh kan. misalnya tuh bisa hilang tuh Bisa langsung. hilang. Kayak Basarnas ada pekerjaan baru lagi.
Nah itu dia. Ya dong. Ya semoga diperhatikan lah sama pihak-pihak terkait, Iya. dibuat jalan atau jembatan kayak Iya. apa kek gitu. Iya. Jangan tunggu sampai ada korban dulu terus viral terus baru Baru ada bantuan. jalan Iya. kayak gitu. Jadi Memang hmm, kepala desa suku kecil itu Yopi Bitalesi juga sudah mengeluhkan itu bahwa sampai hari ini juga belum ada bantuan yang diterima ataupun apalah mm-mm, dibangun apa diperbaiki diperbaiki atau atau apa gitu kan, mm-mm. itu sama sekali juga belum pernah ada. Itu juga sih Om. Aduh miris Aduh. sekali memang. Dan masih di Seram bagian barat juga ya Om Oke, ya. ya lanjut Di- berikutnya juga. di jalan di Huamual. Tadi di Elpa Tadi Putih, di Elpa Kecamatan Putih, Elpa ya. Putih. Sekarang di bagian Huamual, Huamual. Kecamatan Huamual. Tepatnya di Dusun Olas di Desa Desa Loki, Loki. Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat tentunya. Masih Jalan lagi Om. jalan jalan lagi, lagi. jalannya rusak parah sekali dan sangat berbahaya bagi pengendara Yang roda dua. melintas. Khususnya ya, roda 2. Roda 4 bisa ke ini, tapi kalau roda 2 itu memang benar-benar sangat mengancam kalau nekat lewat jalan itu. Katanya udah 20 tahun ya Om. Iya, 20 tahun itu tidak Diperbaiki. Apalagi sekarang juga masih masa musim ya, Hujan. hujan, sehingga mulai dari becek, lumpur dan sebagainya nggak udah ojek. Jangan rusak parah kayak gitu kan, ya Sangat berbahaya jadi sekali. sangat sih. berbahaya lah. Mm-mm. Memang warga di Kecamatan Huang, maksudnya jalan itu jalan utama, akses utama masyarakat di Kecamatan Huamual dan tidak ada jalan alternatif lain. Jadi memang harus Mau melewati sing mau itu. harus. Mau nggak Kayak mau gitu. harus Om lewat situ. Bahaya juga sih. Untuk mau semisal beli buku buat anak sekolahan harus Di lewat kota situ, kecamatan, ya harus lewat situ. kan. Kebutuhan sehari-hari atau apa mau bangun rumah material harus beli lewat jalan Lewat itu. jalan itu. Nah, kalau jalan rusak yo gimana Nah, gitu itu kan kayak dia. gitu. Ayolah. Ayolah segera pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Maluku anggarkan gitu kan untuk bisa memperbaiki atau membangun Ya, karena kembali jalan. transportasi atau akses transportasi itu memang salah satu mendukung untuk apa? Perekonomian ya Perekonomian masyarakat. Ya. juga. Ekonomi jalan tuh ya faktor pendukungnya itu ya Akses itu. ya akses transportasi yang tadi tuh. Jadi kalau misalnya aksesnya rusak tidak bisa dilewati ya bagaimana ekonomi itu mau jalan, ekonomi itu tumbuh kayak gitu. Asik ya. Jadi kalau kita ngikut nawacitanya Jokowi ya, Yes. membangun dari desa. Nah, jadi desa-desa di Maluku, di SBB itu akses Di seluruh jalannya itu Indonesia, harusnya benar-benar harusnya desa bagus dulu baru baru lari ke kota, kecamatan, kabupaten, baru ke kabupaten, kota. Harusnya segitu ya Om Harusnya ya. gitu. Ya, makanya kan dana desa itu ada. Cuman Tapi ya kalau untuk bangun itu iya dana itu anggaran bukan. provinsi lah atau Hmm. anggaran pusat lah. Kalau Kalau di di dana desa, kalau dana desa buat jalan ya habis. Gitu. desa nggak dapat apa-apa lagi. Ya, Oke, begitu. semoga cepat ditindaklanjuti lah. Segera. Apa kek gitu. Oke, ini Oke. masih dengan sesuatu yang sulit ini. Mitan Om, Minyak tanah. minyak tanah. Yes, kita juga merasakan sih Om. Katun di rumah juga Masak pakai minyak tanah. minyak tanah dan beberapa minggu kemarin tuh susah sekali, langka sekali. Sampai hari ini juga Om, dan itu Sampai hari ini? bukan hanya di Ambon loh Om, di Di Maluku Tengah, ah, di Buru itu juga merasakan demikian. Jadi dari laporan kontributor Tribun Ambon, itu warga berbondong-bondong berburu minyak tanah artinya memang langka. Berburu tanah. dan antrinya berjam-jam ya, Om, ya. Berjam-jam. Ya Salah satunya di ampun. kota Ambon bisa dilihat di Waihaung ya Om ya. Waihaung kemarin, Waihaung, terus di Rumah 3 juga ya. Rumah 3 Ah, itu nah gitu. Pawagen. Hmm, Rame itu. rame Dan sekali. memang, dibatasi Om ya. Dibatasi pembeliannya. Satu keluarga itu hanya diperbolehkan beli 5 liter. 5 liter doang. Yes. Oh, satu gen yang itu tuh ya. Satu gen ya 5 liter itu kan warna putih itu. Tidak Tap- bisa lebih. Tapi Om kemarin saat Pertamina rapat sama DPRD Wakil provinsi, rakyat, ya. katanya stok minyak tanah di Maluku itu lebih dari Cukup. kebutuhan. Lebih dari Ah. kebutuhan. Lebih dari kebutuhan. Terus kalau lebih dari kebutuhan,
kenapa Bisa banyak yang antri ya. mencari? Jangan-jangan Jangan-jangan. itu dia, kita tak tahu lah. Katanya sih Aduh. kalau di pengecer sih memang kosong Om. Hmm. Jangan-jangan dari Pertamina terus kan ada agen dulu baru ke pengecer gitu ya. Nah, jadi memang Siapa yang nakal kira-kira? hal itu kemudian ya menjadi pertanyaan besar wakil rakyat, sehingga mereka pun mendesak pemerintah Provinsi Maluku itu agar segera membentuk tim Satgas, Satgas itu apa? satuan tugas Satuan tugas. pengawasan minyak tanah. Yes. Satgas apa tadi? Pengawasan minyak tanah. Heeh. Untuk apa? Kayaknya Untuk memang harus, menjawab Yum. pertanyaan. Yes. Karena banyak yang nakal nih kayaknya nih. Kayaknya banyak yang nakal. Kalau misalnya Nah, dari atas bilangnya lebih, stoknya lebih dari kebutuhan, kenapa di bawah stoknya habis, tidak ada? Yang di tengah-tengah nih yang dipertanyakan nih. Ya, Ada apa? Dan saat pertemuan kemarin Pertamina dengan DPRD Wakil Rakyat itu juga Pertamina menegaskan Om bahwa akan menindak Lanjut. gas atau agen yang Nakal. kedapatan nakal. Kurang ajar. Bisa Oh, sampai agen ya? ya. Lebih ke agen. Oh, berarti agen-agen nih. Jangan-jangan nih agen yang main-main ini. Yes, jadi itu izin usahanya itu bisa langsung dicabut dan Jangan cuma dicabut, kalau misalnya terbukti nimbun dipidanakan. dipidanakan. Ya. Wah, Harusnya sih gitu. Kalau Jadi- cuma cabut izin, nanti setelah itu Izin baru? urus izin baru keluar. lagi. Nah, Nah, kalau namun dipidana kan lebih enak. Kayak gitu. Pertamina bahkan mengancam ya itu apa namanya, kontraknya akan diputus juga. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi itu mencabut izin usaha, Pertamina memutus kontrak. Sehingga sekalipun ada izin usaha baru dan orang yang sama mungkin nggak akan apa namanya supply, Oke. karena itu udah kedapatan nakal melakukan penimbunan minyak tanah sehingga terjadi kelangkaan. Tapi Ya. itu masalah serius memang sih. Tapi Serius, Om. takutnya sih gara-gara kurang tahu sih, mungkin ada upaya untuk mengkonversi minyak tanah ini ke gas. Bisa jadi Ada indikasi ya Om. ada indikasi ke situ. Ini dugaan saja ya, bukan gas. tuduhan, ini dugaan. Iya. Kita menduga-duga saja, jangan-jangan. Dan memang lagi hangat-hangatnya ini. Jadi selain mitan ada juga apa namanya antrian ya Petralite. Pengendara bermotor bagi baik roda 2 atau roda 4 ini saat ini pokoknya berburu. Nah itu dia. Sekarang juga lagi BBM. iya. Jadi selain minyak tanah lagi heboh juga harga BBM nih, khususnya Pertalite nih. Katanya Pertalite. isunya naik Iya, rencananya kan per 1 September. 1 September kemarin. Namun itu nanti dibahas di yang berikut bareng ada ini. Oh, ada lagi ya. Oke. Nanti setelah ini baru bahas soal itu. Yang pasti mitan. Ini ya semoga ya pemerintah provinsi segera membuat satgas ya kan, gabungan itu nantinya di ada Pertamina, ada dari Pihak dinas berwajib terkait, juga. pihak berwajib juga, dan mereka akan melakukan survei, melakukan peninjauan, pengawasan, sidak ya, agar bisa menyelesaikan, bisa menemukan titik persoalan dan menyelesaikan masalah itu. Ya mudah-mudahan minggu-minggu depan sus yang ada lagi ya. Semoga kelangkaan kita minyak berharap. tanah. Stres Sial. juga nih. Kasian kita rakyat jelata ini guys. Yang menengah ke atas enak kalau pakai gas. Kalau kita pakai kompor minyak tanah ini ya Balik susah. kita di sini pakai gas loh. Oh, kita di sini pakai. Tapi kalau di rumah kan masih pakai Iya, minyak. tapi kalau di rumah pakai minyak tanah. Kalau di sini gas. Ya. Oke. Lanjut lagi Om. Iya. Oke, Masih berhubungan dengan minyak ini Om. Minyak, tapi ini minyak yang lain. Minyak yang lain. Bukan minyak rem yang pasti. Ya. Dan bukan minyak jahit. Ini ya ada rame-rame memang sudah bukan 1 bulan sih, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini itu kita selalu menemukan antrian kendaraan roda 2 Di SPBU, maupun roda 4 di SPBU di Kota Ambon. Kita jadinya malas ngantri di SPBU. Iya, kita beli eceran ngecer aja meski ya gitu kan, 10 meski ribuan, rugi. agak kurang dikit ya. Jadi bukan hanya di Kota Ambon tapi di Pulau Buru, terus kemudian di Masohi Maluku juga, Tengah, Masohi Maluku juga Tengah. itu antrian. Dan di daerah lain kayaknya pastinya juga.
Pokoknya kalau sore-sore lewat di Jalan Jenderal Sudirman di SPBU sini, Kebon Cengkeh atau nanti di apa namanya Suabali itu, Coba itu Bali pasti menemukan antrian panjang, ya, yang bahkan menyebabkan kemacetan. kemacetan. Mm-mm. Karena antriannya itu sampai ke badan Jalan jalan. kayak gitu. Jadi bisa jadi masalah baru sih. Itu BBM berimbas ya, selain ekonomi masyarakat, segala Macet. macam usaha ya, Mm-mm. segala macam. Orang emosi bisa baku pukul di tengah Baku-pukul. jalan. Tengah jalan Itu apa dia. segala macam, bikin repot kepolisian. Kepolisian. Terus macet lagi, Mm-mm. Polantas sibuk lagi. Iya, sampai kan kemudian pihak SPBU juga sudah mulai membatasi Mm-mm. volume pengisian BBM Jenis untuk Pertalite ya, Om? ya untuk setiap unit kendaraan. Jadi kayak macam biasanya saya ngisi BBM ya, Pertalite di SPBU ini nih, yang sebelumnya setiap mobil itu hanya 200.000 Mm. sekali isi. Sekarang udah 150.000 doang. 150.000. Iya, jadi nggak bisa Aduh. 200 Mm. gitu, nggak bisa isi full kan. Hal itu juga dikeluhkan sih oleh para supir angkot sih Om, karena kan Jangankan mereka, supir angkut, Om, ketung aja kita aja ya sangat mengeluh. dulu. Sampai sempat mereka juga apa namanya menyuarakan itu di DPRD Kota Ambon ya, kalau nggak Iya. salah ada sempat kan, Om, Sempat kan demo juga. sempat demo ya soal itu. Kemarin juga mahasiswa demo itu Oh iya, soal BBM. iya ini soal Mm-mm. demo nih. Kayak Jadi gitu. kemarin kebetulan ada duduk di sini di luar di redaksi gitu kan, tiba-tiba ada dengar suara Tua. suara toa, ada ribut-ribut apa gitu kan, nengok di jendela, oh ternyata dari ini Om, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Ambon, HMI Ambon itu menggelar unjuk rasa, lokasinya dekat sama SPBU Kebon Cengkeh Cengkeh. itu ya. Mereka menyuarakan protes terhadap rencana Kenaikan BBM. kenaikan harga BBM kan, rencananya kan per 1 September kemarin ya. Tapi memang belum jadi sih sampai saat ini, pun belum Belum. normal. Kalau terakhir tadi nonton videonya Jokowi di Tanimbar, Mm-mm. dia ada singgung soal angka kenaikan BBM. Katanya kita masih meninjau harga, katanya masih dipikir-pikir lagi. Jadi belum ada kenaikan. Jadi kalau ada informasi kenaikan itu Hoax. itu hoax. Nah, Gitu. jadi iya, jadi selain kemarin barusan juga Om, itu ada demo juga. Ada demo juga. Ada demo juga mahasiswa BBM juga. soal BBM juga. Mereka kalau kemarin itu kan rutenya di Jalan Jenderal Sudirman ini terus ke kantor gubernur sama DPRD baru Maluku. ke DPRD Maluku. Yang ini ke kantor wali kota, baru ke rencananya ke DPRD. Juga masih dengan isu yang sama, mereka memprotes rencana kenaikan bahan bakar minyak. Fix itu. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya yang merasa menengah ke atas itu beli Pertalite aja sih aman sih sebenarnya sih. Saya beli apa namanya? Bukan Pertalite. Pertamax kayak gitu. Jadi kalau saya sama Om Edi ini baiknya beli apa nih? Kayaknya kita masih termasuk kategori rakyat jelata deh. Rakyat jelata. Jadi kita beli Pertalite. Jadi gitu sih, Tribuners itu yang punya mobil tuh diwajibkan beli Pertamax sih harusnya sih. Iya Om. Apa nanti diprotes sama Ibu Fitri juga kalau kita beli Pertamax. Itu dia lagi. Aduh, makin susah aja hidup ini. Gaji naik. Hidup gaji naik ya. Ya tahu kan kalau misal BBM naik BBM kan, ya, minyak tanah susah. Ya. Apa boleh buat gitu kan, kita juga berharap Pak Bos gaji naik please. Enggak apa namanya UMP ya, UMP itu harus naik. Iya. Harus di atas 2 di atas rata-rata. Di atas rata-rata dong, barang 35 ya, 4 atau 5,5 atau 5,5 UMP, maksudnya biar semuanya juga kena imbas ya. Biar semuanya nggak antri Pertalite langsung terus di Pertamax yes kan. Kayak gitu.
Oke, lagi-lagi kepada Presiden Jokowi yang kebetulan masih berada di Maluku, di Somlaki, ya mohon agar sebijaksana mungkin lah ya toh. Mengambil Juga. keputusan ya Om ya, sama Opung Luhut itu. Opung ya. Aduh, Omi. Ya makin hari makin susah Om. Sekarang ini makin Pada susah. naik. Aduh begitu sudah. Kita mau siaran juga susah nih. Oke, Udah. jadi intinya begitu sudah. Tribuners. Jadi begitulah kira-kira isu-isu yang lagi hangat-hangatnya di Maluku ini. Dan kira-kira Om ada apa kata-kata atau apa Oke. terkait Verdi Sambo? Oke, sebelum ke Ferdi Sambo, yang pertama saya mau menyampaikan dulu makasih untuk istri saya yang lagi nonton. Lagi nonton. Hai Mamaya. Halo. Halo, makasih. Jangan lupa uang bulanan dikirim ya. Uang bulanan Kalau dikirim. siap. Wah, stok. Stok tuh besok mau berangkat ini. Tahu jadi tuh. kirim tuh. Habis itu tuh. Mamaya tahu lah. Jadi, Kira-kira Om itu mau sampaikan apa nih? hukum Verdi Sambo seberat-beratnya. Pesan. Ya. Oke, mungkin itu. Nah, itu aja. Oke, Om. Oke, Sip. kita closing ya guys. Closing. Operator. Siap. Siap. Oke. Tak terasa udah 30 menitnya. Walaupun belum 30, anggap saya sudah 30 menit. Oke. Mudah-mudahan semuanya yang nonton mendapat inspirasi atau edukasi atau setidaknya terhibur dengan kami berdua. Ya, tidaknya terhibur. Oke. Kita akan ketemu lagi di Tribun Amon Podcast ulasan sepekan di berikutnya. Dan saya Edi Liku dan rekan saya Fandi Watimena. kita pamit dulu dari acara ini. Sampai jumpa lagi. Oh iya, acara ini Disponsori sponsor oleh Wardah. Dangke Wardah. Maaf ya Wardah, kita baru ngeh dengan acara. Sorry Wardah. Oke. Sekali lagi, acara ini disponsori oleh Wardah. Wardah itu wanita. lebih ke kosmetik. Ya. Oke. Kosmetik kecantikan. Oke. Oke. Oke, terima kasih semuanya Tribuners yang udah menyaksikan. Salam sehat selalu dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.